Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Arsitektur B Angkatan 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ajeng Melia Effendi, yang kedua ada Hayunda Tazkiyatun Nafsi, yang ketiga ada Jibril Abdillah, dan yang keempat ada Tia Ekasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang arsitektur Yunani yang meliputi awal mula peradaban Yunani, periodisasi Yunani, zaman arkaik, zaman klasik, zaman Helenistik, kepercayaan bangsa Yunani, dewa-dewi Yunani, dan karya-karya arsitektur Yunani. Materi pertama akan dijelaskan oleh Hayunda Tazkiyatun Nafsi, yaitu saya sendiri. Awal mula peradaban Yunani. Bangsa Kreta tumbuh pada daerah yang beriklim sedang. Penduduk bangsa berasal dari perdagangan. Untuk pemerintah, bangsa Kreta itu menganut sistem desentralisasi. Dan kepercayaannya itu tidak monoteis. Sekitar tahun 1400 sebelum Masehi, bangsa Kreta dikuasai oleh bangsa Mesenia dan mencapai puncak kekuasaannya pada tahun 1200 sebelum Masehi. Bentuk arsitektur yang dibangun oleh bangsa Yunani Kreta adalah rumah tinggal, villa, istana, pasar, kuil-kuil, dan kuburan. Kebudayaan Sikladik yang menunjukkan persamaan dengan arsitektur di Kreta. Ada juga periodisasi peradaban. Periodisasi peradaban di Yunani dimulai dari zaman Dark Age, lalu dilanjut ke zaman arkaik itu pada tahun 1800 sampai dengan 500 sebelum Masehi, dilanjutkan dengan peradaban klasikal itu mulai dari 500 sampai 300 sebelum Masehi, lalu Helenistik itu mulai dari 300 sampai 50 sebelum Masehi, dan yang terakhir ada Roman Grace. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jibril Abdillah. Baik, selanjutnya adalah periode arkaik. Periode arkaik di Yunani sekitar 800 sebelum Masehi hingga 480-an sebelum Masehi, yaitu salah satu periode dalam sejarah Yunani kuno. Istilah ini muncul pada abad 18 dan bersumber daripada studi seni Yunani. Periode arkaik berlanjut sesudah zaman kegelapan Yunani atau Greek Dark Age. Pada periode arkaik mulai muncul benih-benih awal yang nantinya akan berkembang pesat pada periode Yunani klasik. Periode ini ditandai dengan kedatangannya negara kota atau polis, koloni Yunani, filsafat klasik, teater, dan sajak tertulis. Bahasa tertulis yang pernah hilang pada zaman kegelapan muncul kembali pada periode ini. Berikut adalah peninggalan arsitektur pada zaman arkaik, yakni kuil Poseidon. Kuil Poseidon dibangun antara 444 hingga 440 sebelum Masehi. Kuil ini dibangun dari marmer dari lembah Agrinesa, sekitar 400 km sebelah utara Tanjung Sunio. Arsiteknya adalah Iktinus, sering dipanggil juga Iktinos, yang membangun juga kuil Hephaestus di Agora kuno di Athena. Dia membangun 16 kolom di Temple of Poseidon dengan cara memastikan mereka akan bertahan dalam jangka waktu lama dan menahan kerasnya lingkungan, dan membuat kolom Dorik lebih ramping di bagian atas sehingga terlihat lebih tinggi. Salah satu kuil yang pertama dikenal atau ditemukan adalah kuil Poseidon ini. Bagian cela atau dinding dalam terbuat dari batu, sedangkan bagian kolom dan entablatur atau bagian antara atap dan kolom terbuat dari kayu. Atapnya terbuat dari
batu terakota. Kuil ini didirikan untuk persembahan bagi para dewa Poseidon. Bagi para dewa, terutama Poseidon. Altarnya mencapai panjang 30 meter. Selanjutnya. Selanjutnya adalah periode klasik. Yunani klasik adalah periode yang berlangsung sekitar 200 tahun. Pada abad ke-5 hingga abad ke-4 sebelum Masehi dalam sejarah Yunani. Selama periode ini, banyak wilayah Yunani yang jatuh ke tangan Persia. Tetapi kemudian wilayah-wilayah Yunani ini kembali merdeka. Yunani klasik sangat berpengaruh terhadap Romawi dan juga menjadi landasan peradaban Barat. Sebagian besar pemikiran politik, seni, arsitektur, pahatan, filsafat, teater, dan sastra berakar dari zaman ini. Periode klasik kemudian digantikan oleh periode Helenistik. Salah satu pemicu bergantinya periode Helenistik adalah Perang Peloponnesia. Perang Peloponnesia terjadi antara Athena kuno dan Sparta yang menang dan sekutunya. Masing-masing datang dalam 2 tahap. Yang pertama dari sekitar tahun 460 hingga 446 sebelum Masehi, dan perang kedua dan lebih signifikan dari antara 431 hingga 404 sebelum Masehi. Dengan pertempuran yang terjadi di dalam dan di luar negeri, konflik panjang dan rumit merusak kedua belah pihak. Tetapi Sparta dengan bantuan keuangan dari Persia akhirnya memenangkan konflik dengan menghancurkan armada Athena di Aigos Potami pada 405 sebelum Masehi. Selanjutnya. Berikut adalah peninggalan daripada zaman klasik, yaitu kuil Parthenon. Kuil Parthenon merupakan sebuah kuil kuno yang terletak di Bukit Akropolis, kota Athena, Yunani. Kuil Parthenon dibangun pada tahun 432 sebelum Masehi sebagai tempat untuk menyembah Dewi Athena, seorang dewi perang dan kebijaksanaan dalam mitologi Yunani. Menurut cerita, dahulu terdapat patung raksasa Dewi Athena yang berlapis emas di dalam kuil Parthenon. Sekarang, patung tersebut sudah tidak ada karena sudah dilelehkan untuk diambil emasnya oleh para penjara makam zaman dahulu. Keberadaan kuil ini menjadi daya tarik utama bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke Yunani. Bangunan persegi yang memanjang dengan deretan kolom luar yang bercirikan gaya Dori. Terletak di Akropolis, kota Athena. Salah satu kuil terbesar, elemen di Parthenon dibuat sangat presisi dan diperkirakan terdapat patung Dewi Athena pada naos atau area dalam. Baik, selanjutnya periode Helenistik yang akan disampaikan oleh Tia. Baik, selanjutnya adalah periode Helenistik. Periode Helenistik berlangsung setelah kematian Alexander Agung pada 323 sebelum Masehi sampai penaklukan bangsa Yunani oleh Kekaisaran Roma pada 146 sebelum Masehi. Selama periode Helenistik, bahasa Yunani jarang digunakan dan merupakan ciri meningkatnya adaptasi Mediterania Timur. Pada masa ini, perkembangan arsitektur dan urbanisme atau perkotaan itu berlangsung sangat cepat dan pesat. Fasilitas publik seperti kuil, villa, perpustakaan, jalan dianggap penting bagi masyarakat. Selanjutnya, kuil Apollo di Didima. Kuil ini berlokasi di puncak perbukitan dan terbuka dari segala sisi. Dia anggap unik
karena memiliki arena dalam yang terbukanya dikelilingi oleh kolom-kolom yang tertinggi dibandingkan kuil Yunani lainnya. Terdiri dari 122 pilar batu yang menyongkong atapnya, dan dari 122 pilar ini hanya ada 3 pilar yang masih utuh. Kuil Apollo dikelilingi oleh 2 tiang kolom ionik masing-masing setinggi 19,7 meter. Di atas kolom mengikuti architrave dengan dekorasi yang di dalamnya terdapat zaman Yunani. Kepercayaan pada zaman Yunani kuno yaitu menyembah perwujudan alam yang berakar dari budaya nenek moyang. Namun, tidak seperti budaya lainnya, orang-orang menganggap bahwa alam itu tidak membahayakan, namun merupakan suatu yang agung. Elemen alam ini akhirnya menciptakan dewa-dewa yang mengambil wujud manusia dan kebiasaan manusia itu tersebut. Kepercayaan bangsa Yunani didasarkan pada pegunungan-pegunungan. Mereka percaya akan adanya para dewa berdiam di Olympus yang merupakan gunung tertinggi di Yunani. Sebagai bentuk pemujaan dan perhormatan dewa-dewa, akan pesta olahraga atau yang dikenal dengan Olimpiade selama 5 hari di pegunungan. Bangsa Yunani memuliakan hari dan bulannya dan menjadikan musim untuk memecah terjadinya pekan obor api besar sebagai lambang kekekalan para dewa. Selanjutnya, dewa-dewa akan disampaikan Ajeng. Ya, baik. Terima kasih, Tia. Selanjutnya ada dewa dan dewi Yunani. 12 dewa Olympus juga dikenal dengan sebutan Eudokatenon. Dalam mitologi Yunani adalah dewa-dewi utama Yunani yang tinggal di puncak gunung Olympus. Setiap dewa-dewi dalam mitologi Yunani memiliki setidaknya satu unsur yang dikuasai dan dilindunginya. Yang pertama ada Zeus, merupakan raja atau pimpinan para dewa, penguasa Olympus, dewa iklim, dewa petir, dan cuaca. Selanjutnya adalah Hera, istri dari Zeus, ratu para dewa, adalah dewi pelindungan pernikahan, pengorbanan, dan kesetiaan. Selanjutnya ada Poseidon, merupakan dewa laut, gempa bumi, dan bapa bangsa kuda. Selanjutnya adalah Hermes, dewa petunjuk jalan, pelindung para petualang, pengembala, dan penghibur. Ia juga merupakan utusan dewa Zeus. Selanjutnya adalah Hephaistos, merupakan dewa api, tukang kayu, penempa besi, dan pengrajin senjata. Selanjutnya ada Ares, merupakan dewa perang dan pembantaian. Selanjutnya ada Apollo, merupakan dewa matahari, cahaya, musik, tarian, obat-obatan, dan pelindung para pemanah. Selanjutnya ada Artemis, merupakan dewi bulan, pelindung hewan, pemburuan, kesuburan, dan kesucian. Artemis juga merupakan saudara kembar dari Apollo. Selanjutnya ada Aphrodite, merupakan dewi cinta, seks, dan keindahan fisik. Selanjutnya ada Demeter, yaitu dewi bunga, tumbuh-tumbuhan, makanan, agraris, dan pelindung perkawinan. Selanjutnya ada Hestia, merupakan dewi pelindung rumah, keluarga, dan perapian. Dan yang terakhir ada Athena, yang merupakan dewi kebijaksanaan, perang, keindahan jiwa, seni, dan pendidikan. Selanjutnya, ada pengaruh terhadap arsitektur. Dari banyaknya dewa yang terdapat pada mitologi Yunani, maka berdampak pula pada arsitektur. Contohnya adalah kuil Zeus yang berada di Kyrene, Libya, serta ada juga kuil Hera di Segesta, Sisilia. Selanjutnya, ada kuil Parthenon di Akropolis kota Athena. Seperti yang telah dijelaskan tadi, Acropolis of Athens adalah contoh yang paling terkenal. Akropolis ini secara resmi dinyatakan sebagai monumen unggulan dalam daftar monumen pusaka budaya Eropa pada 26 Maret 2007. Akropolis ini adalah tebing berpuncak datar dengan ketinggian 150 meter atau setara dengan 490 kaki di atas permukaan laut di kota Athena.
dengan area permukaan seluas 3 hektar. Tempat ini juga dikenal sebagai Kekropeia, yang namanya berasal dari nama Kekrops, raja pertama Athena yang dikisahkan berwujud separuh ular. Selanjutnya adalah langgam kolom dalam arsitektur Yunani. Langgam atau kolom ditempatkan pada stilobit adalah poros kolom vertikal meruncing ke arah atas. Mereka biasanya dibuat dari beberapa drum kolom yang dipotong secara terpisah, tergantung pada tatanan arsitekturalnya. Sejumlah flute yang berbeda dipotong ke dalam batang kolom. Kolom Dorik memiliki 18 hingga 20 fluting. Jika dalam gambar terdapat pada gambar 3 dari kiri. Kemudian kolom Ionik dan Korintian biasanya memiliki 24. Kolom Ionik awal memiliki hingga 48 fluting. Jika digambar, terdapat pada 3 kolom di tengah. Kemudian kolom Dorik berdiri langsung di atas trilobit. Kolom Ionik dan Korintian memiliki alas, terkadang juga ditempatkan di atas alas. Nah, untuk Korintian terdapat pada 2 gambar paling kanan. Selanjutnya, karya-karya arsitektur Yunani kuno. Ada banyak sekali karya-karya arsitektur Yunani kuno. Di sini kami akan menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu Agora, merupakan tempat untuk pertemuan terbuka di negara kota di Yunani kuno. Pada sejarah Yunani awal, yaitu pada 900 sampai 700 sebelum Masehi, orang merdeka dan pemilik tanah yang berstatus sebagai warga negara berkumpul di agora untuk bermusyawarah dengan raja atau dewan. Di kemudian hari, agora juga berfungsi sebagai pasar tempat para pedagang menempatkan barang dagangannya di antara pilar-pilar agora. Selanjutnya ada teater. Teater Yunani tertua kemungkinan berasal dari zaman batu, hanyalah lereng bukit berumput dengan tempat datar di bagian bawahnya. Orang-orang duduk di lereng bukit dan menonton orang lain berbicara di bagian bawah, atau menonton sekelompok orang bernyanyi atau menari. Selain itu, penonton juga dapat melihat keindahan pemandangan alam di balik panggung. Selanjutnya ada Stoa of Atalos. Stoa of Atalos di Athena, sebuah pasar dan tempat keramaian di abad kedua, merupakan hadiah dari Raja Atalos II. Pergamon kepada masyarakat Athena. Dulunya, tempat ini merupakan pusat perbelanjaan utama di Agora selama lebih dari 300 tahun, mulai dari saat pendiriannya sekitar tahun 150 sebelum Masehi hingga kehancurannya oleh para Herulian di tahun 267 Masehi. Terima kasih kepada Ajeng Maulana Effendi. Berikut sumber-sumber kami cantumkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.